Pemirsa, Anda kembali lagi di Showbiz dan kali ini kami sudah ada di luar. Tentunya kalau udah showbiz di luar gini ada yang spesial. Dan spesial buat Anda nih yang mau menguji adrenalin dengan menonton film horor. Bakal ada film horor terbaru yang dicatat ya tanggal 1 Agustus 2024 ini bakal tayang dan nakut-nakutin Anda. Karena dari judulnya aja udah nakutin, Sakaratul Maut. Ya kan? Udah tegang kan bawaannya kan? Nah sekarang saya sudah bersama dengan sutradara plus cast-nya mau cerita soal film Sakaratul Maut dan seberapa serem ya. Ada Mas Siddhartha Tata di sini. Hai Mas, apa kabar? Halo Mas, baik Mas. Luar biasa baik. Ada juga Indah Permatasari. Halo Mbak Indah, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ada juga Mbak Della Dartian. Halo. Halo. Della, apa kabar? Baik. Luar biasa, semuanya baik, semuanya semeringah, tapi judulnya nih agak seremin memang, Sakaratul Maut ya. Mungkin saya pertama mau ke Mas Tata dulu deh. Ini mungkin pertanyaannya agak personal ke Mas Tata yang informasinya bahwa film ini tuh diangkat dari inspirasinya berkaitan dengan juga kehidupan pribadi Mas Tata. Iya betul. Bukan kehidupan pribadi, tapi sebenarnya kalau kita bicara soal gagasan utamanya itu ini tuh terinspirasi dari cerita dari Eyang Buyut saya. Kenapa gitu. tuh Eyang Buyut ya? Jadi Eyang Buyut saya itu kan hidup di masa penjajahan Jepang dan agresi militer kedua. Dan dari cerita yang beredar di keluarga saya, dari Pak D saya, ibu saya gitu kan, Eyang itu tuh bisa banget ketika dia berangkat dari Wates ke Jogja sampai pulangnya dari Jogja ke Wates itu tuh nggak kurang apapun dan tidak bisa dilihat oleh orang. Gitu, karena ya kalau dia ngelewatin pos penjagaan Jepang, dia membawa barang-barang berharga tuh bisa potensi bahaya. Dia ketemu perampok di jalan tuh bisa potensi bahaya gitu. Karena memang situasi itu memang di tahun itu memang sangat tegang sekali gitu. Tapi dia tuh bisa ngelewatin orang tuh tanpa terlihat gitu loh. Jadi kayak punya semacam kemampuan yang memang di titik itu tuh dijadikan sebagai bala keselamatan pada saat itu. Nah, cerita dari keluarga saya itu yang kemudian wah ini kok menarik banget ya gitu. Nah dari situ kemudian saya endapkan menjadi sebuah ide dan saya lagi menunggu situasi yang tepat gitu sampai akhirnya ketika kemudian saya bertemu lagi dengan Pak Sunil dari Rapi Film bersama Mas Aga Syahkarim, Khalid Khashoggi dan juga Bayu Kurnia sebagai penulisnya. Kita bertemu terus kita punya satu judul bagus nih, Sakaratul Maut nih, kira-kira kamu bisa menambahkan ide nggak apa kita mau bikin cerita ini nih. Wah cocok banget nih gitu karena memang yang saya dengar juga pada saat kecil kan di akhir hayatnya beliau pada saat itu kan memang ada situasi di mana jadi beliau agak susah untuk meninggal gitu loh. Nah itu kan kenyataan pahit yang memang mau nggak mau harus kita terima sebagai bagian dari keturunannya kan gitu. Nah kemudian saya paparkan soal gagasan saya ini, ide dasar saya ini soal Sakaratul Maut itu yang kemudian wah menarik nih gitu. Jadi kita itu istilahnya kalau dalam film tuh itu sebagai rule of the game kita dalam menciptakan universe di Sakaratul Maut itu gitu. Walaupun kemudian kalau kita bicara isi dari ceritanya itu sangat fiktif ya, memang fiksi, tapi gagasan awalnya berangkat dari kisah yang ada di dalam keluarga saya yang punya gitu. Kemampuan atau dalam tanda kutip pegangan betul, tadi ya. Betul. Ya. Itu kenapa memang jadi semua hal yang tercipta dari semua karya yang saya bikin tuh semuanya selalu dekat dari kehidupan pribadi saya gitu. Dan bahkan mungkin nggak cuma di kehidupan eranya Eyangnya Mas Tata ya, tapi mungkin sampai up even to this day itu kita juga masih mendengar bisa kan cerita-cerita bisa jadi gitu ya, percaya tidak masih percaya. masih ada Ya kan? gitu. Nah sekarang saya mau ke Mbak Indah nih sebagai pemeran Retno di sini ya, adiknya ya berarti Saya ya. menjadi adik. Paling kecil ya berarti ya. Iya, karena cuma 2 bersaudara doang sih. Ya jadi itu adiknya dan di situ kayak tipikalnya sih karakternya kayaknya yang sabar, penyabar atau gimana sih sebenarnya di karakternya di film itu? Retno ini kayaknya tuh ya sabar ngikutin apa aja yang di depan gitu, tapi berusaha menjadi payung untuk semuanya kayaknya ya. Tapi di balik itu dia sebenarnya menyimpan amarah juga sebenarnya untuk pada orang tuanya, pada situasinya gitu sih. Tetap ada sesuatu begitu yang jadi pergolakan batinnya Retno gitu. Nah, pada saat syuting itu sebenarnya apa yang jadi tantangan bagi seorang Indah? Karena kan ini bukan film horor pertama Indah. Sudah sekian kali, terakhir dari 2019 kalau nggak salah kan. Tapi kemudian peranan horor lagi, apa yang berbeda kira-kira? Di sini tantangan yang paling berat buat aku adalah berbahasa Jawa. Oh iya, karena bahasa Jawa ya benar-benar. Bahasa Jawa, karena aku tuh kan orang Sulawesi, orang Makassar, jadi sudah pasti intonasinya E-nya aja tuh berbeda banget. Sampai beberapa kali kayak Mas Tata, Indah Retno-nya itu bukan Retno ya, tapi Retno gitu. iya Retno gitu. Jadi kadang-kadang aku tuh kayak
aku manggilnya aku aja deh daripada salah mulu nih. Jadi itu sih yang paling besar tantangannya adalah bahasa. Terus kemudian sisanya sih masih bisa dijangkau lah dengan reading, dengan latihan fighting dan lain-lain. Oke, jadi justru tantangannya bukan lebih kepada pengalaman mistik yang dialami, kan biasanya gitu tuh pertanyaan-pertanyaannya, tapi lebih kepada dialeknya ya, justru harus kayak lebih dimasterin lagi gitu ya. Oke, sekarang saya mau ke pemeran. Ini Wati ini kalau di trailernya marah-marah dia nih, ada adegan berantemnya juga sama Tarjo gitu ya. Iya. Itu Tarjo kan adiknya ya berarti ya? Adik tiri. Adik tirinya ya? Iya. Ya, kalau dari Della sendiri ada tantangan apa? Alhamdulillah ya tidak begitu banyak masalah. Cuma karena si Wati ini tuh kan marah-marah mulu dan kadang marah-marahnya tuh temponya cepet gitu kan. Kadang suka nge-rap jadi gitu. Pakai bahasa Jawa pula ya Pakai kan? bahasa Jawa pula yang berantem sama Tarjo di pasar itu. Agak takut ya kalau keselilot lidahnya gitu kan ya. Ngulang lagi soalnya masalahnya dari awal ya kan? Mana emosinya tinggi banget kan. Jadi lebih kepada karena harus menyesuaikan dengan emosinya yang meledak-ledak, tapi juga harus bahasa Jawa dan dengan Bener. ritme yang cepat. Itu kemudian Betul. yang jadi tantangan gitu ya. Betul. Tapi masa sih nggak ada pengalaman mistik apapun? Coba deh mau tanya lagi ke Mas Nata, beneran? Soalnya saya baca katanya emang nggak ada pengalaman mistik itu, nggak pernah ditemukan selama proses syuting. Berapa? 20 hari ya? 20 hari. 20 hari. 20 hari. Kalau aku sih nggak ada ya sejauh ini ya. Serius? Nggak ada. Apa makhluknya pada takut semua bagaimana sama para cast dan sutradaranya? Karena ya kita syutingnya horor, terus kita coba untuk seserius mungkin menyikapi produksi ini karena kita syuting horor loh. Jadi kita juga harus serius gitu. Ternyata pas waktu kita lagi serius, mereka malah TikTok. Gitu. Demi apa? Ya maksudnya ya karena emang vibe syuting kita tuh vibe syuting yang menyenangkan gitu loh. Oh, menurut ukuran kami ya, ukuranku ya, aku nggak tahu sama mereka gitu. Tapi kayak ya kami menyikapi syuting ini tuh dengan riang gembira sih gitu. Dengan fun ya. Jadi nggak ada tuh sama sekali Ya. kesurupan gitu misalnya tuh nggak ada. Amit-amit lah Mas ya. Nggak ada. Nggak, kan biasanya kan ada ya, biasanya ada aja gitu cerita. Ada cast-nya atau krunya lah, kesurupannya sama sekali nggak ada ya? Kalau kita ngomongin kru-kru yang lain tuh sebenarnya ada 1-2 gitu tuh ada cerita-cerita yang gitu. Cuman kan kadang-kadang kalau misalnya kemudian cerita itu jadi dilebarkan, itu kan kadang jadi membuat kita kayak jadi jiper gitu loh. Biasanya kan kayak gitu-gitu kan. Iya, Jadi iya. ya beberapa hal tuh pasti ada lah dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi memang itu waktu itu tidak terlalu dipublish aja gitu. Karena ya kami semua punya energi yang positif ketika syuting Sakratul Maut ini. Dan it's not a big deal ya, jadi ya tetap mengutamakan proses filmnya ini benar-benar juga fun begitu ya, dan lancar. Jadi yang hal-hal seperti itu kemudian tidak yang terlalu di blow up. Nah kalau Mas Tata sendiri ini kan tadi menarik ketika bahasanya sudah bahasa Jawa, terus settingnya full Jogja ya. Kenapa sih di film-film Mas Tata tuh selalu mengangkat ada unsur-unsur kejogjaannya? Termasuk di film ini ya, di Sakratul Maut ini. Ya sesederhana karena aku orang Jogja sebenarnya gitu. Maksudnya aku tuh selalu membuat film yang memang harus dekat dengan aku dulu gitu. Aku harus dekat dengan filmku dan begitu juga filmku harus dekat dengan diriku. Karena aku pengen menceritakan soal hal-hal yang memang dekat dengan lingkunganku gitu. Maksudnya dari ukuran dari semua film yang aku bikin itu kan sesuatu yang memang pada dasarnya semuanya itu dekat dengan diriku lah, dekat dengan pengalamanku, pengalaman empiris, hal-hal yang aku sering dengar dari tetanggaku, atau hal-hal yang pernah terjadi di keluargaku, atau dari semua hal-hal yang pernah bersinggungan di ruang sosialku itu yang kemudian aku transfer ke dalam ide, aku jadikan gagasan dan kemudian aku tuangkan ke dalam naskah dan difilmkan gitu. Jadi kayak aku nggak mau berjarak aja sama filmku gitu lah. Iya. Itulah kenapa kemudian aku merasa bahwa ketika kemudian aku membuat film, kayaknya memang aku harus menunjukkan jati diriku sebagai orang daerah gitu. Mungkin kalau misalnya aku orang Medan, aku orang Sulawesi atau aku orang mana, pasti aku juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Nah kebetulan aku orang Jogja gitu kan, jadi ya mungkin ini cara terbaik yang bisa aku lakukan untuk menunjukkan jati diri kami sebagai masyarakat daerah. Luar biasa, ini namanya Gitu sih. anak daerah yang berbakti untuk daerahnya Yoi, nih, ngangkat ngusir kedaerahan ya. Daerah pride kan. Yoi, daerah pride, dimana ini bentuknya juga film horor yang pastinya juga menarik dan relate, khususnya nanti untuk orang-orang yang memang tinggal di Jogja. Nah sekarang mau ke Indah dan juga Della lagi. Kalau Indah sendiri, dari sekian banyak scene itu, scene apa sih yang paling susah banget sampai berkali-kali itu ada nggak sih kira-kira? Apa ya Mas?
Atau lancar ada semua sih, ya? ada. Ada? Kayaknya semuanya memang sulit ya, pasti. Tapi taraf kesulitannya berbeda-beda. Kalau nggak salah ada satu scene itu, Apa ada tuh? satu scene emang kita kerjain itu kalau nggak salah 3-4 harian ya mas. Pokoknya satu scene itu emang sangat-sangat panjang dan energinya gede banget. Terus habis itu ya capek lah scene itu. Tapi Kenapa? menurutku Karena harus fisiknya atau lebih kepada emosinya atau gimana? emang scene itu emang scene gede gitu loh, scene yang salah satu yang vital di film itu gitu ya? Iya, itu sih mungkin salah satu dari aku. 3-4 hari ya, jadi Iya. cukup nguras tenaga dan emosi gitu ya? Sangat. Dan continuity dari baju dan lain-lainnya juga sih. Iya. Kalau Dela apa kira-kira yang paling susah banget? Ada satu adegan aku harus nampar si Tarjo. Mm-mm. Padahal belum kena tapi dia tuh udah gini dulu. Lebih ketakut kayaknya. Iya. Plak gitu kan harus ngulang lagi. Jadi udah capek gitu, udah ngapalin, tiba-tiba dia udah duluan inisiatif ya. Akhirnya ngulang lagi. Tapi it was fun, itu seru karena memang sama bondingnya itu udah akrab gitu ya. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan lagi perbincangannya masih seru tentang Sakaratul Maut, kita lanjutkan lagi. Saya mau tanya-tanya lagi ke sutradara dan juga cast-nya. Nah ini nih, bicara soal bonding, saya baca-baca bahkan sebelum tag itu bahkan masih bisa bercanda. I mean like gini loh, di adegan yang serius kok masih bisa bercanda. Itu gimana mas? Kamu nggak marahin ini cast-castmu ini mas? Gimana tuh mas? Ya sebenarnya kan kita secara proses persiapan di reading yang kita punya itu mereka tuh benar-benar sangat disiplin dan mengerjakan PR-nya gitu loh sebagai aktor aktris yang memang tahu kebutuhan karakternya seperti apa gitu, sehingga kayak mereka sudah menerima karakter mereka untuk kemudian masuk ke dalam tubuh mereka gitu. Nah justru itu yang membuat aku suka. Maksudnya vibes bercanda itu sangat penting untuk kami lakukan supaya syuting kita tuh berjalan dengan menyenangkan gitu. Oh justru dibutuhkan ya mas nah, ya? Iya, tapi memang di satu sisi mereka jadi bercanda dan mereka jadi sifatnya tidak menghafal karena mereka sudah tahu titik ya inilah profesionalisnya dua orang dan yang lain-lain itu ketika kemudian mereka masuk ke dalam set itu mereka udah kayak totally beda orang 100% sih. Gitu. Jadi kayak kita tuh ya kayak gitu lah, maksudnya mereka bisa ejek-ejekan, bisa ini si Indah nih suka ngejekin kru gitu-gitu kan, suka bercandain gitu-gitu. Tapi begitu masuk ke set gitu, udah kita akan langsung melihat energi yang beda sama sekali sih. Udah retno banget Udah gitu retno ya? banget gitu. Dan itu udah jadi dia udah punya kayak teritori yang bener-bener orang tuh mau masuk ke situ tuh udah kayak energinya udah beda. Iya. Nah itu yang keren gitu lah. Jadi aku lebih suka dengan tipikal mereka yang seperti itu, tapi begitu masuk set mereka langsung terlihat jadi beda banget. Karena memang mereka sudah menerima karakter mereka seutuhnya. Daripada mereka kemudian kayak membaca, menghafal, itu kan jadi kayak kita akan melihat sesuatu yang kemudian terkesan dihafalkan. Tapi kalau mereka tuh kayak jadi ya kayak aku melihat ada warga Kulon Progo yang sedang direkam aja dengan dialog keseharian yang kayak bukan hafalan gitu. Itu yang menarik, menyenangkan dan itu energinya jadi besar bagi kami sebagai pembuatnya sih. Jadi selama proses syuting itu benar-benar lancar karena memang bondingnya sudah nyata begitu masing-masing cast ya. Bondingnya, kemampuannya, interpretasinya dan kerjasama yang solid itu menurut saya membuat situasi produksi jadi sangat menyenangkan dan insya Allah filmnya akan jadi sangat berkualitas. Nggak jadi PR. Amin jadi film yang berkualitas juga. Nah berbicara soal kualitas nih, kan banyak mungkin film-film horor yang hanya mengandalkan misalnya kaget-kagetan doang, hanya jump scare aja. Nah kalau penonton yang kira-kira ingin nonton nanti film Sakaratul Maut tuh, mereka akan terasa tertantangnya karena apanya mas? Misal apakah hanya jump scare-nya saja yang dikedepankan atau gimana? Oh enggak. Sakaratul Maut itu adalah sebuah film yang mixed feeling. Ada banyak elemen yang muncul meskipun kemudian kita bicara soal kemasannya adalah film horor. Tapi Sakaratul Maut ini sebenarnya esensinya adalah soal temanya tentang konflik keluarga besar. Kita akan melihat bagaimana konflik yang terjadi antara kakak beradik, bagaimana mereka menghadapi realita kehidupan yang sangat pahit setelah mengetahui rahasia besar keluarganya. Bagaimana kemudian teror-teror itu akan tercipta dengan cara-cara yang tidak hanya sekadar menyuguhkan jump scare, tapi kita akan bermain dengan atmosfer horor tertentu yang kemudian akan mengarahkan penonton yang ke sesuatu yang menegangkan gitu. Setelah itu kita juga akan beberapa unsur sedikit suspense dan juga ada actionnya. Artinya
Sakratul Maut ini akan menjadi paket lengkap ditambah dengan gosip-gosip tetangga yang memang itu juga relate di masyarakat ya. Itu jadi sesuatu yang akan melengkapi elemen di film Sakratul Maut ini gitu. Jadi menurutku Sakratul Maut ini adalah sebuah horor rakyat dengan paket lengkap yang sangat dekat dengan kenyataan hari ini. Wow, gitu dan sih. sangat dengan kehidupan kita sehari-hari Betul. sebagai masyarakat Indonesia gitu Betul, ya. betul. Apalagi ada gosip di situ, digosok makin sip pastinya. Yoi. Nah ini biar gak jadi gosip juga nih pemirsa Showbiz. Katanya kan yang saya baca juga, ini adalah syuting sehat. Saya tuh bingung dibilang syuting sehat karena selalu nggak pernah yang sampai larut-larut malam gitu katanya. Ini berarti pertanyaan jangan dijawab Mas Tata. Saya mau langsung kesaksian dari ininya nih, dari case-nya. Bener nih, sutradaranya sebaik itu nggak ngasih kalian syuting di pagi hari atau di subuh-subuh itu nggak pernah. Ya aku tuh sempat kaget ya, karena kan kupikir ini film horor pasti di pulang pagi mulu nih dari hari pertama. Jeng-jeng, hari pertama santai banget, hari kedua, hari ketiga ini serius film horor. Karena aku tuh udah bersiap-siap diri kayak oke, aku bakal pulang pagi, aku butuh energi nih. Ternyata tidak dong, aku bisa pulang sore, terus besokannya callingannya siang dan kita having fun aja bersama-sama. Tapi kemudian tetap serius ya, bukan yang kayak santai-santai juga gitu. Tapi itu sih yang maksudnya kayak mengagetkan juga buat aku. Jadi bagi Indah secara pribadi itu sebagai pemain itu juga cukup menyamankan untuk bekerja ya. Sangat lah, ya. kalau kita pulang dengan cepat kan kita juga bisa istirahat. Betul. Jadi energinya Iya. bisa disimpan buat besok. Besoknya juga bisa jadi lebih maksimal gitu ya. Kalau Della juga benar ya, syutingnya sehat, sebegitu sehatnya ya. Bener Mas, sampai ada last day syuting aku sampai ini beneran aku kelar ya? Gak mau kelar. Oh gitu. Karena cepet banget ya, cuma 20 hari ya. Iya cepet Iya kan? banget dari 20 hari, terus kayak ini udah kelar, udah selesai nih, udah selesai. Pulang cepet banget kan biasanya itu. Balik lagi kalau film horor kan biasanya jam waktunya diganti gitu, jadi kayak mulainya maghrib misalnya nunggu malam, terus nanti selesainya pagi gitu kan, terus jam tidurnya jadi kebalik tuh, jadi kayak vampir gitu kan. Iya. Tapi di sini yang mungkin karena balik lagi situasinya kan kebanyakan di rumah, jadi bisa diotak-atik lah setnya, dibuatlah sama Mas Tata sedemikian rupa, jadi kita bisa bikin ya maksudnya kita bisa syuting di siang hari padahal itu malam ya begitulah. Ya, di setting sedemikian rupa yang siang jadi malam, yang malam jadi siang gitu ya pokoknya ya. Nah terakhir mungkin dari masing-masing, apa sih yang bisa didapetin sama penonton nih ketika mereka nonton Sakratul Maut kira-kira? Mungkin dari Mas Tata dulu. Penonton akan mendapatkan cinema experience yang seru ketika menonton di bioskop dengan visual yang kami sajikan semaksimal mungkin, dengan audio yang kami sajikan semaksimal mungkin. Itu mereka akan mendapatkan pengalaman yang seru, tegang, haru, komedi. Jadi mix feelingnya itu akan menjadi sesuatu yang akan menjadi sangat menghibur bagi penonton lah gitu. Dan ada juga beberapa moral value yang mungkin bisa jadi satu bahan perenungan. Jadi ketika orang selesai menonton, mereka akan berpikir ulang soal konteks keluarga dalam kehidupan mereka itu seperti apa. Semoga itu bisa ketransfer ke dalam hati mereka masing-masing sih. Jadi Sakratul Maut menjadi paketan yang seru gitu. Nggak cuma ditakut-takutin doang gitu ya. Nggak cuma ditakut-takutin doang. Nah itu dia. Gitu. Kalau dari Indah sendiri apa sih ekspektasinya untuk orang-orang yang nanti nonton filmnya Indah? Menurut aku mungkin teman-teman kalau habis nonton film Sakratul Maut bisa tahu kayak film Sakratul Maut itu secara tersirat banyak banget mengulas tentang kehidupan manusia gitu. Dari sisi saudara, dari sisi perspektif ibu, suami, bagaimana dia mau menikah lagi, itu menurut aku banyak banget mengulas tentang kehidupan manusia sekarang gitu. Dan mungkin setelah menonton film Sakratul Maut, kita tuh bisa bercermin gitu. Setelah kita nonton, kita tuh pengen menjadi manusia yang seperti apa sih? Itu sih. Mungkin. Jadi refleksi ya untuk diri kita sendiri ya. Iya. Wow, ini sungguh deep banget ya pesan-pesan moralnya gitu. Kalau dari Della apa nih kira-kira? Mungkin kalau dari aku, jadi semua karakter dalam film Sakratul Maut ini itu gak ada yang protagonis, gak ada yang antagonis. Semuanya itu punya goalsnya masing-masing kalau nanti kalian telaah gitu kan. Jadi kita akan memaklumi setiap gerak-gerik mereka kasarnya gitu. Dan ini bisa terjadi di kehidupan manusia. Maksudnya
kita akan relate gitu dengan kehidupan sehari-hari manusia. Orang-orang kan pasti punya goalsnya masing-masing, sehingga mereka kadang cuma egonya aja yang tinggi sama rendahnya dibedakan oleh ego gitu lah. Nah jadi ya mungkin nanti setelah nonton Sakaratul Maut kalian akan bisa memilah-milah mana yang baik dan buruknya, dan yang pasti jadilah orang baik biar matinya nggak susah. Gong banget tuh pesannya tuh. Makanya ini semoga jadi film yang tidak hanya menghibur, tapi juga punya pesan moral yang bisa kita bawa sampai ke rumah nanti, dan syukur-syukur itu bisa mempengaruhi kita menjadi pribadi yang lebih baik ya. Wah keren banget, ini cocok jadi motivator nih kayaknya kita nih semua yang ada di sini ya. Oke, terima kasih Della, terima kasih Indah, terima kasih Mas Tata. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.